Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Penjelasan agile adalah di sepak bola sih, Bu. Di sepak bola kayak gini ya. Mungkin walaupun Ibu nggak suka sepak bola, tapi suka ya. Nah, jadi gambarnya kayak gini, Bu. Misalkan contoh, kalau orang agile itu contoh, bukan pada saat dia giring bola, tapi pada saat bola diambil sama lawan. Saat bola diambil sama lawan, apakah si orang itu Halo sahabat Seles, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita mau bahas buku menarik nih tentang selling dari Jill Conrad. Siapa sih Jill Conrad ini? Terus kita mau tahu nih bukunya itu bahasnya apa aja ya? Judulnya Agile Selling. Agile, oke. Nah, sahabat Seles, yuk langsung aja kita ketemuin Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Coach, siapa sih Jill Conrad ini, Coach? Trainer, seorang trainer wanita. Oh, wanita ya? Ya, seorang trainer wanita, dan bukunya pernah dibahas juga. Beberapa buku udah pernah kita bahas, tapi ada satu yang saya juga kaget gitu ya. Ini bukunya menurut saya cukup menarik nih. Judulnya Agile Selling. Agile itu kan bisa dibilang di Indonesia khususnya ya, ini lagi populer belakangan ini. Iya, betul, lagi populer. Agile itu kalau bahasa yang paling gampang adalah dia cepat beradaptasi, dia cepat bertindak, cepat belajar, dan berhasil untuk mengubah situasi. Nah, makanya kenapa buku ini cukup menarik ya. Padahal kalau saya bilang Jill Conrad itu bukan penulis buku berkaitan dengan motivasi ya. Kalau Agile ini kan sebenarnya kan lebih ke arah motivasi, lebih ke arah mindset. Tapi dia bikin buku ini. Menurut saya, jadi makanya menurut saya ini yang menarik. membuat Coach mau membahas tentang buku ini. Makanya buku ini cukup menarik buat saya gitu loh. Karena memang tidak bisa dibohongi, rata-rata seorang sales kebanyakan gagalnya di situ, bukan di teknik sih. Agile ini kan sangat populer ya, Coach ya. Istilah Agile ini ya, belakangan ini ya. Hanya dia populernya di dunia leadership. Nah ya, Coach ya. Leadership di motivator juga iya, karena banyak corporate yang mengalami kesulitan karyawan yang bisa punya kemampuan agile sih. Nah, kali ini di selling ya. Dan memang agile idealnya memang di selling sih sebenarnya. Jadi cuman istilah agile ini menjadi populer belakangan, tapi selama ini tidak ada hubungan sama sales. Jadi yang ngajar agile aja, selling aja. Nah, tapi kali ini dikawinkan. Jadi saya juga mikir, iya juga ya, kenapa nggak dikawinkan aja dari awal. Nah, menarik banget berarti ya bukunya Jill Conrad ini. Oke, apa yang akan dikupas di sini? Nah, jadi saya coba jelaskan dulu istilah agile-nya dulu ya. Tadi yang tentang cepat beradaptasi, cepat dan sebagainya. Tapi yang paling penting agile tuh kayak gini sih, Bu. Saya paling suka pakai penjelasan agile adalah di sepak bola sih, Bu. Di sepak bola kayak gini ya. Mungkin walaupun Ibu nggak suka sepak bola, tapi suka ya. Nah, jadi gambarnya kayak gini, Bu. Misalkan contoh, kalau orang agile itu contoh, bukan pada saat dia giring bola, tapi pada saat bola diambil sama lawan. Saat bola diambil sama lawan, apakah si orang itu bangun lagi, ngejar lagi, dapetin bola lagi? Itu yang disebut kategorinya agile. Yaitu ulet. Nah, kebanyakan seorang sales adalah begitu ordernya hilang, bolanya diambil, hilang dia ya. Atau ketika dia jualan, kelihatan opportunity hilang, ya udah dia berhenti. Makanya kenapa nggak bisa kita bisa bilang agile yang bagus gitu loh. Agile yang bagus adalah dia punya kemampuan untuk ngejar, untuk dapetin supaya dia berhasil. Bayangin ya, Bu, kalau kita punya sales yang agile. Begitu ditolak dia bangun, hajar lagi. Wah, keren banget itu kan. Itu pasti sales yang bagus kan. Nah, konsep itu yang dibahas di dalam buku ini. Yaitu adalah, kalau saya kasih gambarannya, adalah kemampuan dia belajar cepat, mengadaptasi perubahannya dengan cepat, dan kemudian dia berjualan langsung dengan cepat. Jadi bukan lama-lama, ada orang yang belajar produk lama banget gitu ya. Nah, metode gimana? Nah, ini yang akan saya kupas di dalam buku ini. Dalam bukunya ini keren banget. Makanya kenapa saya tertarik dalam buku ini. Di konsepnya dia, bahwa kalau kita menjadi penjual yang baik, harus belajar cepat, melakukan perubahan cepat, jualan juga cepat, bagaimana melakukannya dengan cepat. Dia menyebutkan mengubah konsep yang disebut, dia bikin formula namanya learn, belajar, apply, diaplikasikan, di-review, dan diadaptasi. Ini keren sih, Bu, kalau menurut saya ya. Walaupun mungkin buat orang kan sederhana, itu kan biasa iya, tapi masalahnya banyak kan habis selesai belajar mereka nggak melakukan diterapin. Contoh-contoh yang paling gampang. Misalkan contoh, kita kasih brosur,
kepada seorang sales. Nah, sales tuh bisa ngapain? Cuman baca doang, Bu. Betul nggak? Ya. Ya, dia tidak berusaha untuk mencari tahu lebih jelas. Jadi makanya kenapa ketika dia belajar, dia harus bisa aplikasikan. Ketika dia baca brosur, pertama apa yang harus dilakukan? Cari fiturnya apa. Kedua, apa keunggulan produk itu dibanding kompetitor. Tiga, apa benefitnya buat customer. Kalau dia sudah tahu, berarti kan dia udah mengadaptasi tuh. Oh, dia dicoba nih, diaplikasikan nih. Dari dia belajar, diaplikasikan. Kemudian dia coba nih, dia jualan. Berhasil nggak? Oh, nggak berhasil. Di-review lagi. Dan lakukan adaptasi sampai berhasil. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ini pengalaman saya ketika awal-awal jadi sales ya. Saya tahun 2000, saya jualan yang namanya web store. Jualannya kemana? Ke perusahaan furniture. Gitu ya. Ketika jual ke furniture, saya cari tahu apa kelebihan web store saya. Web store saya itu, web store itu kalau ke bahasanya zaman sekarang itu adalah kayak Tokopedia, kayak semacam-macam gitu loh, Bu. Tapi yang versi satu-satu yang dijual di corporate. Nah, waktu itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mempelajari dulu produknya, apa fiturnya, apa advantage-nya, apa benefit-nya. Jadi fiturnya misalnya, oh ada ada CRM-nya di belakang, berarti naruh produk sendiri. Oh ada cara untuk melakukan pembayaran, oh ada shopping cart gitu ya. Konsep-konsep itu saya pelajari dulu. Kemudian apa keunggulan dibandingkan website biasa? Keunggulan dibandingkan website biasa nggak bisa belanja, nggak bisa jualan, nggak bisa e-commerce. Terus kemudian benefitnya apa? Benefitnya adalah omset bisnis bisa 24 jam. Ada peluang ya, bukan langsung dapat omset. Kalau orang tahu, jadi ada omset, terus mau ngecek barang, jadi lebih mudah. Nah, itu yang saya pelajari. Kemudian saya paham konsepnya, kemudian saya aplikasikan, saya datang ke customer. Saya tawarkan. Mau nggak perusahaan Anda punya opportunity supaya bisnis Anda bisa laku 24 jam? 1 kali 24 jam selalu ada bisnisnya buka terus. Oh tertarik, baru kita kenalkan. Nah itu yang disebut namanya learn, apply, review, dan adapt. Nggak banyak sales nggak gitu tuh. Disuruh belajar ya udah belajar udah gitu doang. Dia nggak cari tahu fiturnya apa, advantage apa, benefitnya apa, enggak. Dan dia tidak menerapkan langsung. Nah makanya kenapa akhirnya mereka mengalami kesulitan untuk bisa lebih cepat menjadi sales yang luar biasa. Begitu sih Bu. Ya, begitu juga contoh lagi. Jadi kan rumusnya 4 ya. Learn, apply, review, adapt. Gitu. Misalnya contoh yang paling gampang. Ketika saya jualan, saya gagal. Ingat ya, dalam NLP tidak ada kegagalan. Yang ada adalah belajar. Maka apa yang harus lakukan? Ketika gagal ditolak, apa yang saya bisa pelajari? Learn. Belajar, Nah, kemudian dari apa yang saya pelajari, kemudian saya tulis tuh apa yang membuat gagal. Kenapa gitu kan? Ya coba kita aplikasikan lagi, kita coba metode lain. Ketika lagi berikutnya kita review apakah berhasil apa enggak. Kalau berhasil dia adapt. Nah, itu yang harus dilakukan seorang sales. Sales kebanyakan tidak gitu. Ketika gagal, ya udah gagal, gua gagal, nggak bisa jualan. Gitu sih Bu. Tugas kita adalah bagaimana menjawab tantangan utama. Tantangan utama dalam kita sebagai seorang sales. Jadi kalau kata kuncinya tadi, makanya saya suka banget. Makanya cuma hanya rumusnya gampang banget. Learn, kemudian apply, review, adapt. Learn, apply, review, adapt. Cuman itu doang rumusnya. Dan saat itu dia baru bisa menjadi sales yang luar biasa. Nah, kalau orang itu tidak mau melakukan seperti itu, ya dia jadi sales biasa aja. Ya nggak? Dia nggak akan menjadi sales yang hebat. Dia cuma jadi sales yang biasa. Nah, itu yang tidak ada konsep agile di dalam si sales itu. Makanya kenapa harus dilatih Bu, supaya mereka punya konsep prinsip dengan memakai tadi learn, apply, review, adapt. Learn, apply, review, adapt. Betul. Berarti ada reviewnya ya. Betul. Ada evaluasinya ya. Betul. Dari situ dia belajar gitu ya Coach. Betul. Nah, ada lagi yang menarik di dalam buku ini ya Bu, kalau kita bicara mengenai buku ini, ada metode-metode lain juga yang bisa dipakai, yaitu adalah metode konsepnya, tadi balik lagi ya, tetap learn, kemudian adalah, kalau di konsep jualan ya, jadi pertama dia belajar dulu fitur advantage benefit, kemudian dia cari tahu tentang customer. Kebanyakan sales tidak pernah tuh kayak gitu tuh. Dia jualan nggak tahu siapa customernya. Dia main jualan aja gitu loh Bu. Dia harus belajar dulu tentang customernya, kemudian dia jualan. Ketika dia jualan, ketika dapat feedbacknya baik yang positif maupun tidak positif, dia harus merefleksikan. Nah setelah dia merefleksikan, baru dia beradaptasi. Yang paling gampang gini contoh Bu.
Saya telepon ke customer. Halo, selamat pagi. Nama saya Antonius Arif. Saya mau menawarkan gini-gini. Terus feedback dari mereka apa? Kalau feedbacknya kurang bagus, oke, kenapa feedbacknya kayak gini ya? Nah, saya langsung review tuh. Saya langsung coba, ini salah di mana ya? Apa yang bisa saya pelajari ya? Apa yang perlu saya refleksikan? Apa yang perlu saya review? Apa yang perlu saya ubah? Dan setelah itu saya adaptasi untuk nelfon lagi. Coba lagi. Nah, makanya saya mulai ngerti, Bu, ada konsep-konsep contoh kayak gini ya. Ini paling gampang, Bu. Coba misalkan, halo, selamat pagi. Ya, bisa disambungkan dengan Pak ini? Dari mana? Dari Pak Arif. Ngomongnya gitu, Bu. Lucunya disambungin loh. Beda kalau ngomong, halo, selamat pagi. Ya, pagi. Bisa disambungkan dengan Pak ini. Dari mana? Dari Arif Corpora Consulting. Nggak nyambung tuh. Intonasi juga ya pengaruh. Karena intonasi ketika saya ngomong, itu seakan-akan saya temennya orang itu. Iya. Firm Gitu loh. Ya. Tapi kalau ada orang ngomong, ya saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Kayak ragu-ragu ya. Ragu-ragu, maka apa yang terjadi? Orangnya diblok. Udah bikin janji belum? Kayak gitu kan, pasti ngomong. Iya. Udah bikin janji belum? Oh belum. Kan udah kena tuh. Kalau saya bilang, kalau misalkan dari siapa? Dari Arif, Pak Arif dari Corpora Consulting. Firm kan? Sudah bikin janji? Beliau sudah tahu. Beda loh. Karena kita temennya. Exactly. Saya mempelajari itu nggak sengaja ketika saya ditelepon oleh customer, saya mereview. Kenapa ya? Kok lucu ya? Nah, saya juga ngehnya gara-gara saya waktu itu pernah kerja dengan salah satu bos bule, orang Amerika. Jadi ada orang dari grup perusahaan besar, yang saya nggak bisa sebut namanya, dia kalau nelfon begitu cara ngomongnya. Dia cara ngomongnya kayak gitu. Atau misalkan dia bilang, halo, ini dengan siapa? Waktu itu ingat saya teman saya namanya Yos gitu ya. Ini dengan siapa? Yos. Oh, ya, Yos, tolong sambungkan dengan Pak ini gitu. Dan dia nggak nanya lagi tuh siapa. Karena berasumsi kayaknya dia kenal gitu loh. Jadi kayak figur otoritasnya lebih tinggi gitu loh. Makanya kalau misalkan, halo selamat pagi, ya pagi. Ini dengan siapa? Oh, dengan Ana. Oh, Ana, hai Ana, tolong sambungkan dengan Pak ini. Selesai. Dia nggak akan nanya tuh. Ya. Dikunci gitu loh, kayak dikunci, tak gitu udah selesai. Nah itu yang menarik kenapa di konsep Agile itu setiap orang sales harus punya prinsip itu, Bu. Supaya di mental mereka tahu gimana cara mereka memperbaiki ketika gagal. Kebaikan sales kan enggak ya? Iya. Itu maksudnya. Oke. Berarti sahabat sales ya ini aja diulang-ulang aja tadi ya, learning, kemudian Learning, terus kemudian dia sell. learning, sell, Ya kalau berkaitan jualan ya, learn, sell, kemudian review, dia refleksi, apa yang review, gagalnya, baru adapt. Oh oke. Itu aja yang ulang-ulang prosesnya berarti ya, Betul. sahabat sales. Oke, nanti pasti dari hasil review kita akan menemukan cara yang pas, yang tepat. Iya, karena mau baca buku 100 buku pun juga percuma sih, Bu. Kalau dia tidak memahami cara mainnya. Jadi seorang sales yang bagus, ya memang dia perlu baca buku fondasi, yang atau istilahnya kalau Zig Ziglar 101. Tapi kalau selama dia punya skill tadi mengenai Agile, dia kan baik-baik aja. Nah, ini menarik banget ya sahabat sales. Buku ini bisa ketemu di mana aja nanti, Coach? Ya kita nggak tahu, nanti kita cari aja Ya, bukunya. bisa Tapi nanti cari buku ini menurut saya keren banget sih. Ya. Ini bener-bener ngebantu banget dan ini hal yang istilahnya apa ya kalau buat saya ya. Ini setiap bagian tuh diberikan latihan gitu ya. Diberikan latihan supaya kita punya kemampuan itu. Wah, keren Si banget. sales sayangnya tidak punya kemampuan untuk belajar, tidak kemampuan untuk setelah belajar dia punya kemampuan menjual, tidak punya kemampuan merefleksi kenapa gagal. Itu kayak buntu aja gitu loh. Buntu Atau mungkin gagal. kita bisa bikinkan pelatihan ya nanti. Betul. Nah, Saya juga tertarik sih untuk membuat pelatihannya. Ditunggu aja berarti ya sahabat sales. Oke, sahabat sales sampai di sini dulu. Kita mengupas buku dari Jill Conrad ini sangat menarik ya. Ternyata Agile itu bukan hanya untuk dalam lingkup leadership, tapi seorang sales juga perlu Agile. Oke, sahabat sales, kita akan jumpa lagi dengan podcast buku-buku selling menarik lainnya ya. So stay tune di YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Dengan saya Ana Milani. Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit. Bye-bye.